Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita bisa hadir, bisa berjumpa, bisa bermajlis yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, usaha kita, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hasilnya di dunia maupun di akhirat nanti. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah berikan kesabaran kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita sampaikan merupakan hal yang setiap kaum muslimin harus mengetahuinya. Kalaupun kita katakan wajib, sangat-sangat wajib, dan tidak boleh tidak kita tidak mengetahuinya. Sebagai kaum muslimin yang menginginkan terutama kehidupan di akhirat, mau tidak mau, tidak boleh tidak harus mengetahui hal ini, yakni di antara pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal iman. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita masuk bagian yang kedua di antara pembatal tauhid, yakni al-kufrul akbar, kufur besar. Yang kita masuk jenis yang keempat, kekufuran jenis yang keempat. Ternyata kekufuran pun bermacam-macam, bukan hanya satu dua hal yang bisa menyebabkan tauhid seseorang, iman seseorang menjadi rusak, sehingga dibutuhkan bagi kita kesabaran yang tinggi untuk mengesampingkan urusan-urusan kita. Dan ana yakin setiap yang hadir semuanya memiliki urusan, memiliki kepentingan
terhadap keluarga ataupun yang lainnya. Akan tetapi ada tujuan yang lebih penting dari apa yang sudah direncanakan bersama keluarga, yakni agar kita mengetahui di antara pembatal-pembatal iman, agar kita bisa menjaga iman kita. Sebagaimana hal tersebut salah satu nasihat yang diminta oleh seorang sahabat, Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku qawlan, ucapan, sedikit nasihat, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan bertanya kecuali kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, jaga iman tersebut. Jadi tidak cukup kita mengetahui tentang rukun iman, belum cukup kita meyakini tentang keimanan, belum cukup. Karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan nasihat istiqomah, suruh menjaga imannya. Jangan sampai imannya rusak. Sebagaimana kita sholat sudah terpenuhi syaratnya, sudah terpenuhi rukunnya, belum cukup. Tinggalkan pembatal-pembatal sholat hingga salam. Jangan sampai kentut, jangan bergerak yang di luar batas, jangan berbicara. Begitu juga iman. Rasulullah SAW memberikan nasihat, tsumma istaqim, istiqomah, jaga iman tersebut sampai engkau meninggal dunia. Dan apa yang akan kita sampaikan dari pertemuan kemarin ya, adalah dalam rangka menjaga iman kita. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan yang itu merupakan pembatal iman, sehingga Nabi kaget. Ya Allah, saya kan beriman, saya percaya engkau, saya percaya adanya malaikat, kita para rasul, hari akhir. Kenapa saya harus masuk neraka? Karena engkau melakukan pembatal iman, sehingga tidak bisa masuk surga, sehingga amalanmu terhapus, sholatnya, puasa Ramadannya, sedekahnya, dan yang lainnya, karena melakukan pembatal iman, pembatal tauhid. Sebagaimana seorang sholat yang ngobrol ya, kayak anak kecil misalnya sudah takbir Allahu Akbar sambil gojekan, masih ngobrol, masih ngomong, dia tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala sholatnya. Inilah pentingnya apa yang akan kita sampaikan, sehingga teruslah minta kepada Allah diberikan kesabaran, istiqomah untuk menuntut ilmu tersebut. Setelah nanti mendapatkan ilmu, kita masih diperintahkan lagi apa? Untuk menjaganya, menjaga imannya dengan apa? Menjauhi ilmu yang sudah kita sampaikan, yakni tentang pembatal-pembatal iman, yakni tentang kekufuran. Jenis yang keempat adalah
kufrus subbi wal istihza. Kekufuran dikarenakan dia mencela sesuatu ataupun meremehkan ataupun menghina. Istihza, menghina apa, mencela apa, ini yang akan kita sampaikan. Sehingga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu, pemahaman. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa fahman, kefahaman, wal amal salih, dan bisa beramal saleh, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud kufur karena mencela ataupun menghina, meremehkan, dan ini nasihat bagi siapapun yang mencela entah syariat Islam ataupun kaum muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullah mengatakan, menjelaskan yang dimaksud kufur karena mencela atau menghina, meremehkan adalah ayyastahzi al-muslim, seorang muslim menghina ataupun meremehkan, ayyasubba syai'an, atau mencela sesuatu min dinillahi ta'ala, yang itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud kufur, kekufuran yang itu merupakan pembatal tauhid karena mencela atau menghina adalah mencela atau menghina yang itu merupakan bagian dari agama Allah. Ini secara umum ya. Mencela yang itu merupakan sesuatu bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma huwa ma'lumun minad-dini bid-darurah, yang itu sudah diketahui, bukan samar, bukan kayaknya, tapi benar-benar sudah maklum, sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya itu bagian dari agama Islam ataupun bagian dari syariat Islam, kemudian dia mencela ataupun meremehkannya, maka dia telah melakukan kekufuran. Wa dzalika bi ayyastahzi'a bil qawli awil fi'li billahi ta'ala. Di antaranya adalah meremehkan dengan ucapan ataupun perbuatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela Allah baik dengan lisan, ucapan ataupun dengan gerakan. Contoh dengan gerakan apa? Dengan isyarah, dengan tangan. Ya, menghina Allah dengan tangan. Misalnya mengatakan Allah itu kecil, ya, dengan tangannya, ya, atau yang lain sebagainya, menyamakan Allah dengan makhluknya dengan menggunakan isyarah tangannya ataupun yang lainnya, atau dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan matanya, kedip-kedip misalnya, ya. Bukan ngedip-ngedip perempuan ya, namanya. Ini mengedip-ngedip mencela Allah. Ini termasuk kekufuran. Di antaranya lagi adalah menghina Allah atau menghina syariat Allah
dengan meletakkannya pada kotoran, entah itu Al-Quran, kitab, atau yang lainnya yang itu merupakan bagian dari agama Allah, meletakkan di kedua kakinya, ya. Bahkan ketika kita membahas tentang kesyirikan, tentang perdukunan, tentang sihir, salah satunya adalah menggunakan Al-Quran, meletakkan pada kotoran, ataupun dia BAB kemudian menginjak Al-Quran. Itu diantaranya, ya. Itu juga termasuk kekufuran karena telah menghina bagian dari yang itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mendudukinya. Aw bismin min asma'ihi, atau meremehkan salah satu nama dari nama-nama Allah. Aw bisifatin min sifatihi al-mujma'i 'alaiha, atau menghina salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, ya, menghina namanya atau sifat-sifat Allah. Aw yasifullah ta'ala bi sifatin naqsin, atau mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Nah, Allah itu tidak tahu. Allah itu tidak tahu apa yang terjadi. Padahal Allah memiliki sifat alim, memiliki nama Al-Alim, yang maha mengetahui. Sementara dia mengatakan Allah itu tidak tahu. Apalagi kalau kita di dalam ruangan yang tertutup rapat, kemudian kita masuk ke dalam selimut, lampunya dimatikan, ya tidak tahu. Mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Dan contohnya banyak sekali. Atau mencela agama Allah, misalnya apa? Ayyal ana hadzal dina, mencela agama Islam. Ayyal ana dina sahsin muslimin, atau mencela, melaknat agama seorang muslim, melaknat agama seorang muslim. Mencela syariatnya, misalnya apa? Mengatakan inna hadza dina mutakhallifun, sesungguhnya agama Islam itu agama yang ketinggalan. Auraj'iyun, kuno, tinggalan zaman kuno, masa dari dulu masih sarungan terus, ya. Ganti, ya. Harus mengikuti tren misalnya. Masa tetap pakai peci terus, baju koko terus, ikuti tren. Sekali-kali sholat nggak pakai ininya kelihatan misalnya, nggak tren misalnya. Mengatakan Islam itu kuno, pakai hijab nggak usah, dan yang lain sebagainya. Aula yunasiba hadzal asra, atau agama Islam itu syariatnya sudah tidak sesuai dengan zaman modern. Sekarang sudah zaman teknologi, syariat Islam sudah tidak sesuai lagi. Itu sesuai dahulu 1400 tahun yang lalu, sekarang sudah tidak sesuai. Nah, ini diantara bentuk-bentuk kekufuran. Au yastahzi'a bi malaikatillah, atau menghina, meremehkan salah satu malaikat Allah. Misalnya apa? Ayyasuba malakal maut, mencela malaikat pencabut nyawa.
Padahal suami saya itu baru diterima pegawai negeri, sudah diimpi-impikan dari dulu, giliran diterima mau diangkat, dicabut nyawanya. Allah tidak adil. Allah itu gimana? Si fulan itu yang tiap hari bermaksiat terus, kenapa sukses? Saya yang berdoa jelibet di masjid terus, jamaah terus, miskin terus. Misalnya ini ya, menghina Allah atau menghina salah satu malaikat, malaikat yang mengatur hujan, misalnya yang ditugasi mengatur hujan, kenapa kalau ada hujan terus? Oh, sawah saya keleleben, ya, misalnya. Yang dicela malaikat ya macam-macam ini. Kalau yang dicela penjaga pintunya masih mending, walaupun tidak boleh ya. Tapi ini bagian dari syariat Islam, bagian dari agama Allah, yakni utusan Allah, malaikatnya. Ini juga tidak boleh, ini termasuk kekufuran. Aw yastahzi'a aw yasuba syai'an min kutubillah, mencela salah satu kitab-kitab Allah. Walaupun kita seorang muslim, tidak boleh mencela kitab Injil, tidak boleh mencela kitab Taurat, ya, tidak boleh mencela Zabur, tidak boleh mencela mushaf Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Tripitaka yang lainnya bukan kitab Allah, ya lain itu ya. Ini yang termasuk adalah tidak boleh mencela kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab samawiyah. Walaupun sekarang kitab-kitab tersebut sudah palsu, sudah dirubah, karena Allah tidak menjamin menjaga sebagaimana kitab Al-Quran. Allah menjaganya, Allah berjanji menjaga hingga nanti akan diambil, diangkat. Tidak boleh kita mencela kitab-kitab yang Allah turunkan, walaupun sudah tidak kita amalkan, ya. Karena kita hanya mengamalkan Al-Quran. Atau menghina Al-Quran itu sendiri, menghina ayat-ayat Al-Quran, salah satunya bil qaul, dengan ucapan, au bil fi'li, atau dengan perbuatan. Sebagaimana tadi sudah disinggung, yakni meletakkan Al-Quran pada kotoran. Aw yasuba ahadan min anbiya'illahi al-mujma'i ala nubuwatihim, atau mencela salah satu nabi, tidak boleh. Atau menghina mereka, tidak boleh. Au ayyasuban nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mencela nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yastahzi'ahu, atau meremehkannya, meremehkan saja tidak boleh, apalagi mencelanya. Aw yastahzi'a bi syai'in mimma thabata fil Qur'ani aw sunnati minal wajibati aw sunnani, atau mencela, menghina sesuatu yang telah tetap di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Ini yang kadang-kadang kaum muslimin kurang paham atau tidak tahu, ya. Termasuk pembatal tauhid adalah mencela sesuatu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, artinya di dalam hadis yang sahih.
bahwasanya itu bagian dari agama Allah, bagian dari syariat Islam, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah. Contohnya mencela sholat, mencela puasa Ramadan, ini yang wajib ya, misalnya sholat apaan ya, mencela sholat nanti belum ya, atau mencela yang sunnah, sholat sunnah rawatib atau puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis apa? Saya puasa 40 hari. Nah, misalnya. Padahal 40 hari yang tidak ada syariatnya. Yang Senin Kemis malah yang disyariatkan kok malah dihina. Karena yang dia kedepankan apa? Akal. Kan kata kiai saya yang paling banyak kan yang paling afdol. Ya udah, kamu sholat maghrib 10 rakaat, saya tak 3 rakaat saja. Kalau mengedepankan akal dalam menjalankan syariat Islam, yang dikedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan yang paling banyak, tapi yang sesuai dengan syariat. Makanya patokannya bukan kata kiai saya, bukan kata ustadz saya, bukan kelompok saya, bukan. Tapi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk umatnya. Makanya apa? Tidak boleh mencela ataupun menghina yang itu merupakan kewajiban ataupun sunnah. Di antaranya lagi adalah ayastazi aswak, meremehkan siwak. Ustaz, sekarang kan sudah ada sikat gigi modern, bahkan tinggal mangap mesinnya sudah mudek-mudek misalnya ya. Kita masih pakai siwak kayu. Sikit-sikit, aduh, jorok misalnya ya. Karena yang seperti itu, jorok, jijik. Itu bagian dari sunnah, bagian dari agama Allah, siwak. Yang Rasulullah SAW seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kalian apa? Bersiwak setiap kali mau sholat. Tapi memberatkan. Siwak bagian dari syariat Allah. Walaupun sekarang dengan pasta gigi. Tapi kalau kalian melihat orang siwak kan benar-benar pakai siwak kayu gaharu ya, itu jangan dihina. Itu yang paling benar, sesuai dengan sunnah. Awabitawafirillihya, atau meremehkan, menghina apa? Ya ini yang tadi ditanyakan. Yang Rasulullah SAW mengatakan asyar minal fitrah, 10 hal yang itu merupakan fitrah manusia. Artinya apa? Sunnah, bagian sunnah para nabi dan rasul. Rasulullah SAW menyebutkan ihfa'ul lihyah, biarkan jenggot. Kayak kambing. Naudzubillah. Au bi taksiri thawb ila nisfi saqaini ma'a ilmihi bi anna dzalika kullahu min dinillah ta'ala. Atau menghina, meremehkan orang yang pakaiannya di atas mata kaki, di pertengahan betis ya. Sunahnya nisfu saqaini, pertengahan betis ya. Kalau anak masih di atas sedikit ya, karena masih ya di masyarakat lah seperti itu.
Salah satu thariqah cara berdakwah. Nanti lama-lama naik lagi, ya. Justru kalau kita perhatikan para kiai itu di pertengahan betis. Anda lihat di tempat Anda itu ada pondokan, ya. Ustadz-ustadznya, kiai-kiainya semuanya tidak ada yang lamrah santrinya. Tapi kalau khusus kiainya di atas semuanya, bahkan lebih salafi dari kita. Ini kalau mencela, karena itu bagian dari syariat agama Allah. Kalau dicela termasuk kekufuran. Tapi apa syaratnya? Dia sudah paham betul, bukan karena jahil, bukan karena tidak tahu. Karena ada juga kaum muslimin yang memang belum tahu itu syariat Allah. Itu bagian dari perintah Rasulullah SAW. Banyak yang tidak tahu. Yang mereka tahu itu hanya kelompok Wahabi saja, yang celananya cingkrang, yang jenggotan. Banyak kaum muslimin tidak tahu. Memang kita akui itu, dan kita harus paham. Yang dimaksud yang seseorang terjatuh ke dalam kekufuran, kufur akbar adalah dia benar-benar tahu, sudah disampaikan itu dari hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih, tapi dia tetap mencela. Dan yang dicela adalah syariatnya, bukan orangnya. Bukan gara-gara dia ngutang tidak nyauri, itu beda lagi, ya. Jangan gara-gara saya sudah sunnah, dia ngutang, tidak mau nyaur istilahnya. Kalau yang dicela adalah orangnya, kemudian jorok misalnya, itu lain lagi. Tapi yang dimaksud kekufuran di sini adalah yang dicela adalah syariatnya, dan dia paham betul bahwasanya itu bagian dari agama Allah. Kalau belum tahu, namanya orang tidak tahu, Allah akan mengangkat, tidak berdosa. Sampai orang yang misalnya sujud kepada patung, kalau dia tidak tahu itu kesyirikan, ya Allah mengampuni. Tapi masa orang Islam tidak tahu sujud kepada patung itu kekufuran, kesyirikan. Aw yastahzi'a bisyahsin li tadbiqihi wajiban aw sunnatan sabitatan ya'lamu bi thubutiha. Kemudian yang termasuk kekufuran juga meremehkan seseorang yang mentadbiq, yang mengamalkan, yang merealisasikan syariat Allah, baik itu wajib ataupun sunnah. Jadi yang tadi meremehkan syariatnya, sekarang meremehkan orangnya. Orang yang melakukan syariat agama Islam justru diremehkan, justru dihina. Tidak boleh. Ini khatir, bahaya sekali. Tapi syaratnya tadi apa? Dia paham betul bahwasanya itu syariat Allah. Wa annaha min dinillah. Wa kana istihza'uhu bi kulli hadhil umur min ajli mujarradi fi'li hadzal hukm syar'i. Yang dihukumi kekufuran adalah dia mencela atau menghina atau meremehkan perkara-perkara tersebut semata-mata itu adalah hukum syar'i. Jadi yang dicela adalah syariatnya, bukan orangnya. La min ajli syakli sahsi au hayatihi, atau bukan yang dicela adalah keadaan orang tersebut, bentuk orang tersebut. Sebagaimana tadi kita katakan, dia berjenggot tapi jorok, ya, misalnya ada tumornya di sini, ya, misalnya.
tidak dijaga, tidak disisir. Kan Rasulullah SAW menyunahkan ketika berwudu menyela-nyela, itu bagian dari apa? Perawat. Tidak dikepang sini ke sana sini ke sini, aduh ya. Ini jadi yang dimaksud kekufuran di sini, yang dicela adalah syariatnya, bukan orangnya. Karena dalam hubungan antar manusia, sama-sama sahabat saja misalnya, mereka juga namanya duniawi, mereka juga berkelahi, mereka juga bermusuhan, tapi tidak mencela syariat, hanya duniawi. Hanya dalam hal muamalah, karena sifat manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita ulangi lagi, yang termasuk kekufuran itu karena mencela bagian syariat, hukum syar'i yang dia sudah paham betul, yang itu termasuk syariat Islam, bukan karena tidak tahu, ya. Bukan karena mencela orangnya. Kalau mencela orangnya, ya dia berdosa, tapi bukan termasuk kekufuran. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya bi'idnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita lanjutkan, yakni di antara pembatal tauhid adalah kekufuran, yakni kekufuran dikarenakan dia mencela atau menghina, meremehkan yang itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ajma'a ahlul ilmi, yakni para ulama telah sepakat ala kufri man syabba aw istahza'a bi syai'in mimma thabata annahu min dinillahi ta'ala. Ya, para ulama sepakat menghukumi kekufuran, telah melakukan kekufuran orang yang mencela atau menghina sesuatu yang itu telah tetap bahwasanya hal tersebut bagian dari agama Allah. Jadi semua ulama itu tidak ada berselisih. Sampai imam-imam yang 4, ulama-ulama sampai sekarang, ulama yang mengikuti para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam, mereka sepakat menghukumi kekufuran, termasuk kufur yang besar, orang yang mencela atau menghina atau meremehkan sesuatu yang telah tetap hal tersebut bagian dari agama Allah. Yang contoh-contohnya tadi sudah kita sebutkan. Sawa'un akana hazilan am la'iban am mujamalan li kafirin aw ghairihi. Apakah dia ketika mencela, menghina tersebut dalam rangka mengolok-olok atau hanya sendogurau, main-main saja, ya, bermain-main,
kepada orang kafir ataupun yang lainnya. Amfi hali musyajaratin, atau karena adanya perseteruan. Gara-gara adanya perseteruan, berkelahi ya, saling mencela, akhirnya yang dicela masuk ke dalam agama Allah, syariat Allah. Nah, ini tidak boleh. Para ulama sepakat menghukumi orang tersebut telah melakukan kekufuran. Amfi hali ghadabin, atau bahkan dalam keadaan dia marah. Dalam keadaan marah atau dalam keadaan adanya pertengkaran antara dua orang. Harusnya yang dicela adalah orangnya, karena dia berselisih dalam hal duniawi. Jangan masuk ke ranah agama, jangan merembet yang dicela syariat, jenggotnya, celana cingkrangnya, ya, kemudian hijabnya, kemudian sholatnya, dan yang lainnya. Wa dzalika li'anna Allah Ta'ala qad hakama bi kufri man istaza'a billahi Ta'ala. Dikarenakan ya, ini akhir-akhir ini yang perlu diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukumi. Yang menghukumi siapa? Allah, bukan kelompok. Ingat ya, apa yang kita sampaikan itu adalah syariat Allah, bukan syariat kelompok tertentu, bukan syariatnya orang Arab, bukan syariatnya orang Mekah, Madinah, tapi syariat Allah, syariat untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadi Allah yang menghukumi kufur orang yang menghina atau mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bi ayatihi, atau mencela ayatnya Al-Quran, wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau mencela rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan orang muslim tidak cinta kepada rasulnya, salah besar ya. Kalau ada orang yang menuduh si fulan tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hal yang sangat berbahaya, karena tidak sayang, tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kekufuran. Dan seseorang yang mencela kepada orang lain yang tidak ada pada dirinya akan balik kepada orang tersebut. Ini bahaya ketika menuduh seseorang tidak ada buktinya. Ma'annahum kama qalu kanu yal'abuna. Mereka yang Allah hukumi kufur karena mencela Allah, karena mencela Al-Quran, karena mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya main-main, bukan secara sengaja, tapi hanya sendagurau, bukan beneran ya, sengaja tapi hanya mainan saja. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumi kekufuran. Apalagi orang yang secara terang-terangan sengaja mencela orang tersebut. Karena apa? Karena semata-mata melaksanakan ajaran agama Islam, karena semata-mata ingin sholat 5 waktu, karena semata-mata ingin menuntut ilmu, karena semata-mata ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicela, bukan dalam rangka sendagurau, tapi benar-benar mencela, lebih kufur lagi. Karena orang yang dalam rangka main-main saja Allah hukumi kufur, apalagi benar-benar mencela.
Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan hal tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Qala Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka benar-benar akan menjawab, innama kunna nahudu wa nal'ab, kami itu hanya main-main, kami itu hanya sedang sendogurau. Ya, ketika mereka mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela ayat Al-Qur'an, mereka menjawab, kami itu hanya sedang main-main, bukan beneran. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, kalian berolok-olok, kalian bermain-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada uzur bagi kalian, engkau telah melakukan kekufuran setelah engkau beriman. Ini dalilnya. Orang yang melakukan mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela salah satu ayat dari Al-Quran hanya gara-gara sendogura saja, main-main saja dihukumi kufur. Qad kafartum, engkau telah kufur ba'da imanikum, setelah beriman. Jadi apa? Harus taubatan nasuha. Dia harus bertaubat, benar-benar bertaubat. Berarti apa? Dia kembali dari awal lagi membangun keislamannya. Karena dia telah dihukumi kekufuran, artinya apa? Sholatnya, puasanya, hajinya yang 30 juta, nunggunya 10 tahun, terhapus, naudzubillah. Gara-gara apa? Hanya sendagurau, hanya main-main, tapi main-main mencela terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal tersebut dia lakukan benar-benar telah mengetahui, bukan gara-gara tidak tahu. Karena kebanyakan kaum muslimin kita husnudzon kepada mereka yang melakukan hal tersebut. Misalnya ada yang mencela kebanjiran ya, kemudian apalagi ya, kambing ya misalnya, atau yang lainnya, kita husnudzon saja kepada mereka, berbaik sangka mereka karena tidak tahu ya. Karena kalau benar-benar hujah telah tegak kepada mereka, itu mereka tahu itu bagian dari syariat Allah, kemudian tetap mencela, naudzubillah, dia telah melakukan salah satu dari pembatal tauhid, pembatal iman atau pembatal keislaman, naudzubillah. Walianna man fa'ala dzalika, dikarenakan orang yang melakukan hal tersebut, fahuwa mustahifun birububiyah, dia telah merendahkan, meremehkan rububiyah Allah, Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai yang mengaturnya. Dia telah mencela rububiyah Allah secara tidak langsung, warisalah, dan mencela kerasulan yang Allah telah mengutusnya. Wa mustahifun bi umumi dinillahi ta'ala, dan dia telah meremehkan, merendahkan keumuman agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu mu'adhimin lidzalika kulli, dan dia tidak mengagungkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hada munafin lil imani wal islam, dan perbuatan tersebut
termasuk meniadakan iman. Jadi iman dia tidak dianggap orang mukmin, dia tidak dianggap memiliki iman, dan tidak dianggap sebagai seorang muslim. Hanya dia dihukumi keislaman di dunia saja. Dia hanya dihukumi keislaman di dunia. Adapun hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku baginya, dia sama seperti orang yang tidak beragama Islam karena telah melakukan pembatal Islam. Walaupun hukum di dunia tetap dia dihukumi sebagai seorang muslim. Ini yang harus difahami. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, tentang kufur karena mencela dan menghina. Sebenarnya masih ada satu, tapi sudah insya Allah minggu depan tentang kufur karena membenci biidznillah ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ada seorang yang mau beragama ini belum sempurna. Ini bagaimana hukumnya orang yang mau itu? Lalu katanya sedang memperbaiki para ulama-ulama. Ini bagaimana? Iya. Ya, ada pertanyaan katanya Islam ini belum sempurna. Yang menjelaskan sempurna siapa? Allah. Ya berarti kalau dia mengatakan Islam belum sempurna, yang pertama dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Mengingkari ayat Al-Quran hukumnya apa? Kufur sebagaimana barusan dijelaskan. Ya, mengingkari satu saja artinya apa? Dia tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surat Al-Maidah, telah aku sempurnakan. Memakai fi'il madhi, sudah disempurnakan, bukan akan disempurnakan. Sementara dia mengatakan agama Islam belum sempurna, dari mana? Uang Al-Qur'annya mengatakan sempurna, dia harus mendatangkan hujah. Kalau hujah Al-Qur'an disandingkan dengan kaul manusia, menang mana? Al-Qur'an ini sudah terbantahkan. Nah, seorang muslim yang benar berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, sudah omongan apapun tidak akan dia hiraukan. Allah sendiri yang mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan ya agama bagi kalian, dan seterusnya. Allahu a'lam. Ada lagi? Kemudian tadi yang sudah kita sampaikan ya, karena banyaknya ketidaktahuan masyarakat ya, ketidaktahuan kaum muslimin akan syariat Islam. Buktinya apa? Masyarakat kaum muslimin wilayah Kajen misalnya ya, atau wilayah kampung sini yang mereka istiqomah mengikuti kajian ilmu baik di sini ataupun di yang lainnya ya, tidak harus di tempat ini ya, bisa ikut kajian dimanapun. Yang penting di sana disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita ketahui sedikit sekali, sehingga kalau ada kaum muslimin yang mencela jamaah ya, kita harus istilahnya memberikan udzur kepada mereka bahwasanya mereka belum tahu, mereka belum paham. Dengan hikmah kita bersabar mendoakan mereka agar mereka bisa menerima syariat yang mulia ini, syariat yang benar-benar akan membawa kebahagiaan pelakunya
ya, di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima oleh kaum muslimin dan bisa diamalkan, yakni untuk dijauhi karena menghina, mencela yang itu bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu pembatal keislaman, pembatal iman, pembatal tauhid seseorang, yang itu sebagai syarat seseorang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau bisa masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.